Kali ini kita akan belajar instalasi Debian 6 di VirtualBox. Pertama, aplikasi yang harus Anda siapkan adalah aplikasi virtual mesinnya. Saya gunakan Oracle VM VirtualBox, dan file sistem operasi Debian-nya kalau saya disimpan di sini ya. Jadi Anda harus punya minimal 2 file tersebut. Nah, ini CD atau di file Debian-nya. Langkah pertama adalah Anda klik menu baru untuk membuat virtual mesin yang baru. Pilih tipe sistem operasinya, versinya kita pakai Debian versi yang 32 bit. Kasih nama si virtual mesinnya, contoh Debian 6. Lanjut, untuk ukuran memorinya pakai yang paling kecil aja, minimalnya ke 128 MB, karena semakin besar memori yang digunakan akan semakin besar juga RAM yang diambil dari sistem Anda. Dan akhirnya sistem Anda akan sedikit terganggu karena memorinya terpakai di virtual mesin ke 128 MB. Lanjut, untuk harddisknya kita buat virtual harddisk yang baru. Kalau yang atas nggak usah virtual harddisk, yang bawah itu menggunakan virtual harddisk yang sudah ada. Kita buat yang baru untuk mesin yang baru, klik buat. Nah, harddisk tipenya bisa pakai VDI, VMDK, VHD dan sebagainya. Sebagai VDI, virtual disk image. Lanjut, untuk storage harddisknya bisa dipilih dynamic atau ukuran tetap atau static. Kalau dynamic itu si kapasitas harddisknya akan menyesuaikan dengan jumlah real kapasitasnya. Kalau ukuran tetap jadi diambil utuh. Kalau misalnya kita bikin 2 GB ya diambil utuh 2 GB dari harddisk. Kalau dynamic itu sesuai dengan sistem operasi yang kita instalkan dari isi filenya, jadi tidak akan diambil secara utuh dari harddisk. Untuk lokasi dan ukuran harddisknya, ini nama virtual disknya, dan ukurannya tidak bisa terlalu besar-besar, 8 GB terlalu besar, hanya untuk instalasi. Simulasi instalasi saya turunkan jadi 2 GB. 0,00 GB. Baik, klik buat. Sudah jadi virtual mesin. Sekarang tahap selanjutnya adalah kita install sistem operasi ke dalam virtual mesin yang ini. Ini seolah-olah kita sudah siapkan satu unit komputer, tinggal install. Kita jalankan virtual mesinnya dengan klik 2 kali atau klik tombol mulai yang ini. Nah, ini ada menu untuk memilih filenya, file sistem operasinya. Saya bikin filenya jadi ISO. Pilih Debian 6021, ada 2 di sini filenya. Kalau 6021 itu untuk DVD 1, 6022 untuk DVD 2. Kalau instalasi ya udah pasti DVD 1. Open, mulai. Nah, ini adalah tampilan instalasi. Boot menunya, installer boot menu awalnya. Pilih install atau graphical install, option, help. Nah, ada sedikit perbedaan pada install dan graphical install. Kalau misal kita menginstal, menunya tampilannya teks. Kalau graphical install itu tampilan installnya grafis. Jadi kita bisa pilih pakai mouse. Kalau ini yang install ini nggak bisa pakai mouse karena dia modenya teks untuk instalasi. Tapi untuk hasil instalasinya sebuah bisa dipilih mau jadi GUI atau teks. Kita pilih yang atas karena lebih ringan, lebih enteng untuk instalasinya, jadi tidak terlalu memakan resource komputer terlalu banyak. Enter. Nah, untuk language-nya bahasanya bisa dipilih tergantung bahasa yang Anda pilih.
Bisa juga pakai Indonesia, tapi menurut saya itu agak lebih canggung sebenarnya. Kita pakai yang Inggris saja. Untuk country atau territory area, di sini tidak ada Indonesia, tidak termasuk di sini. Indonesia itu termasuk di negara pilihannya yang other, yang lain. Indonesia termasuk di benua Asia, itu pilih Asia. Nah, baru ini ada Indonesia di sini. Untuk country local settingnya kita pakai United States. Map to use, ini tampilan layout keyboard kita pilih yang American English karena alfabetnya sama dengan Amerika. Kalau yang lain nanti keyboardnya sesuai dengan negaranya, contoh ada Ceko, Kroasia dan sebagainya, mungkin hurufnya menyesuaikan dengan negara tersebut. Tapi American English karena alfabet kita sama dengan Amerika. Dan yang harus Anda perhatikan ketika instalasi Debian, koneksi internet. Saya sarankan untuk mematikan koneksi internet, karena jika terhubung ke internet dia akan melakukan routing dan mengambil file instalasi dari internet. Akhirnya instalasi Anda akan berjalan dengan sangat lama karena itu akan mendownload dari internet. Untuk name server addressnya, kita bisa kosongkan untuk name servernya, karena ini untuk memasukkan DNS atau hostname. Kita kosongkan saja. Nah, untuk hostname ya, atau kalau di Windows ini namanya computer name, misal pilih hostname yang panjang, domain name itu untuk DNS. Ini bisa diisi, bisa enggak, karena kita tidak akan membuat DNS terlebih dahulu, tapi kita kosongkan saja domain name-nya. Kita hanya untuk belajar instalasi doang. Root password itu bisa dia masukkan walaupun hanya satu karakter. Ini uniknya di Debian, jadi Anda bebas masukkan password, tidak usah 8 karakter atau hexadesimal dan sebagainya. Satu karakter pun bisa, spasi doang misal, atau angka 1 doang misal bisa, tapi itu tidak menjamin keamanan dari sistem operasi Anda. Karena ini tutorial, kita pakai satu karakter saja bisa, biar lebih gampang. Angka 1, masukkan passwordnya lagi untuk verifikasi. Full name for the new user, harus ada user baru di Debian, jadi Anda harus buat user baru supaya saya tidak bingung. Saya samakan dengan hostname yang tadi. Password lagi, enter. Passwordnya kita samain aja biar gampang diingat, tapi untuk realnya ada instalasi buat server ya, itu harus beda, dianjurkan untuk level security yang lebih aman. Zona waktu kita di Jakarta karena WIB. Nah, untuk partisi hard disk Anda bisa gunakan guide use entire. Ada beberapa pilihan, sebenarnya ada 4. Ada guide use entire disk, guide use entire disk and setup LVM, dan guide user entire disk and setup encrypted LVM, dan manual juga. Sebenarnya perbedaannya, yang dua ini dia pakai enkripsi hard disknya, jadi keamanan data di dalam hard disknya itu lebih terjamin karena dia hard disknya dienkripsi. Kalau manual, kita akan menentukan partisi hard disk dengan kapasitas yang bisa kita sesuaikan. Karena ini hanya untuk tutorial saja, untuk misalnya kita pakai yang paling atas, guide use entire disk. Jadi hard disknya dipartisi secara otomatis dengan menggunakan semua kapasitas yang ada di hard disk tersebut. Kita pilih yang atas, enter. Nah, ini pemilihan hard disknya, kalau misalkan di dalam CPU nya ada lebih dari satu hard disk, di sini akan muncul lebih dari satu pilihan. Karena ini hard disknya cuma satu, kapasitasnya bisa dilihat belum 3. Jadi kita pilih yang ini, enter. Nah, ini skema partisinya ada beberapa pilihan lagi. Yang paling atas, all file in one partition, recommended for new user. Jadi semua file dalam satu partisi. Ya.
Jadi kita nggak usah bingung-bingung bikin partisi apa saja, kapasitasnya berapa atau gimana. Pilih yang atas. Untuk pengguna baru mending pilih yang atas, itu lebih simpel dan lebih mudah. Kalau yang kedua, separate home partition, jadi kita pisahkan partisi home-nya itu dipisahkan dengan partisi yang lain. Jadi misal sendiri home-nya tidak di dalam satu folder atau satu partisi. Yang ketiga, pisahkan separasi folder home, user, var, dan tmp partition dalam satu harddisk itu dipisahkan. Ini untuk yang lebih expert pilih yang ini biasanya. Tapi untuk user baru atau pengguna baru kita rekomendasikan yang paling atas ya, karena ini disatukan semuanya. Yang paling atas. Nah, ini sudah jadi. Ada dua partisi root yang tandanya garis miring doang, dan partisi swap. Swap itu biasanya 2 kali lipatnya RAM. Anjuran itu 2 kali lipat RAM. Kalau sudah tidak ada yang dirubah, kita pilih finish partitioning and write and disk. Nah, kalau tidak ada perubahan lagi, kita bisa lanjutkan untuk membuat partisinya. Kita pilih yes. Ini pada saat proses ini biasanya memakan waktu yang lama. instalasinya. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada menu configure the package manager. Jadi kalau Debian itu sebenarnya ada lebih dari satu DVD, ada 2, 3 sampai 4 DVD. Itu sebenarnya DVD kedua dan seterusnya itu berisi paket-paket instalasi aplikasi yang ada di Debian. Kalau misalkan ada 2 DVD, Anda bisa scan sekarang
Atau misalkan kalau Anda nggak mau scan sekarang, tinggal pilih no. Kalau ada DVD lain tinggal masukkan dan yes, itu akan di scan dan repositorinya akan dimasukkan di Debian tersebut. Jadi kita tidak akan memasukkan DVD 2 dan tidak akan kita masukkan. Kita pilih no saja. Nah, ini untuk network mirror. Jadi untuk resource instalasi Debian itu ada banyak sebenarnya. Bisa lewat DVD, bisa lewat internet, atau offline dari media storage yang lain, contoh kayak flash disk dan sebagainya. Itu ada beberapa pilihan. Jadi kalau untuk dari internet kita pakai network mirror, yes. Kalau ada internetnya kita pilih yes, jadi nanti repository dari internet didaftarkan di sini. Nah, kalau misalnya tidak mau mendaftarkan repository di internet, terus pakai network mirror, pilih no, enter. Nah, ini ada pilihan partisipasi paket survei. Kalau kita misalkan mau ikutan survei Debian untuk popularity contest, kita bisa partisipasi dengan yes. Kalau nggak mau partisipasi, ya tinggal pilih no saja. Ini untuk survei saja pengguna Debian, apakah Debian ini bisa mengutip kebutuhan para penggunanya. Pilih no saja. Nah, ini adalah pemilihan paket untuk diinstal. Kalau kita misalnya mau teks, bukan berarti nanti hasil instalasinya Debian-nya jadi teks. Enggak, sebenarnya kita juga bisa memilih paket graphical desktop environment kalau kita mau hasil instalasinya nanti jadi GUI sistem operasinya. Kalau mau teks ya berarti dihilangkan. Ada web server, dan sebagainya. Ini untuk memilihnya kita pakai bisa spasi ya. Untuk ini juga kita pakai spasi. Nah, saya lebih suka kalau misalkan yang di checklist cuma yang bawah saat ini saja, standar sistem utility. Ini untuk sistem standar, utilitas standar seperti perintah-perintah dasarnya saja. Jadi kalau yang ini nanti diinstal sesuai kebutuhan, karena kalau kita pilih dulu semua ini, misalnya udah jadi lama karena paket-paket ini juga ikut install. Saya tidak akan install sekarang. Nah, saya hanya akan install yang paling bawah ini satu, standar sistem utility saja. Dan saya akan menginstal Debian ini dalam mode teks. Jadi nggak mode GUI. Anjuran sih kalau kita bikin server mending pakai mode teks. Nah, kenapa? Jadi server lebih ringan dan tidak memakan banyak resource komputer. Kalau kita mau melanjutkan tinggal ketik enter. Nah, ini akan menginstal software. Ini ada 112 paket di sini yang akan diinstal. Kalau tadi checklistnya ditambah, berarti nambah lagi paket yang akan diinstal. Akhirnya proses instalasi akan lebih lama. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk menu selanjutnya adalah menu grab bootloader ya. Bootloader, jadi bootloader adalah semacam menu pemilihan booting sebelum masuk sistem operasi. Kalau misalkan ada dua sistem operasi yang berbeda, bootloadernya diaktifkan. Jadi sebelum masuk ke Windows atau ke Linux itu ada pilihan.
Kalau misalkan laptop Anda atau komputer Anda ada dua sistem operasi yang berbeda, contoh satunya Windows, satunya Linux. Nah, bootloader ini yang akan menampilkan menunya. Jadi sebelum Anda masuk ke sistem operasi ada pilihan dulu, mau pilih sistem operasi yang mana gitu. Itu bootloader yang menampilkan menunya. Kita install saja grup bootloadernya, pilih yes atau no. Kalau no berarti nggak usah diinstal, kalau yes berarti kita install. Kita pilih install saja bootloadernya supaya memudahkan kita kalau misalkan ada lebih dari satu sistem operasi dalam satu perangkat atau suatu komputer atau suatu laptop. Pilih yes. Ini adalah proses instalasi grab bootloadernya. Nah, finish installation complete. Instalasinya sudah selesai. Kalau di PC asli biasanya pas klik continue nanti CD-ROM keluar. Karena ini hanya virtual, simulasi saja pakai mesin virtual, jadi nggak akan keluar. Jadi continue. Si virtual mesin akan merestart. Ini ibaratnya lagi nge-restart komputernya. Nah, ini yang maksud saya grab bootloadernya itu di sini. Jadi Anda bisa pilih di menu yang tadi warna biru itu. Nah, ini adalah menu login ya. Muncul login itu hostname-nya. Anda silakan untuk login, mau pakai username yang ini atau pakai super user. Kalau super user di Linux itu namanya root ya. Kalau untuk konfigurasi ya harus pakai root, harus pakai loginnya harus pakai super user kan. Untuk konfigurasi aplikasi layanan yang lain itu harus pakai root. Kita pakai root. Enter. Passwordnya kita masukkan. Jangan kaget kalau tidak ada simbol bintang-bintang atau titik-titik kayak di Windows pada saat Anda masukin password. Enter. Nah, tandanya ada sudah masuk ke dalam sistem. Itu ada tanda pagar atau hashtag di situ, berarti Anda login sebagai root. Sampai di sini instalasinya. Kalau matikan mesinnya bisa ketik power off atau bisa di close dari sini, matikan mesin atau kirim sinyal shutdown, berarti dia di shutdown. Sinyal bebas ya, kita power off saja. Enter. Virtual mesinnya akan mati. Sekian tutorial kali ini, terima kasih.